Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku, salam ta'zimku buat para sahabatku tercinta dimanapun kalian Anda berada. Baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, semoga kita semua tetap di dalam iman kepada Tuhan yang menciptakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di pagi yang indah ini, marilah tetapkan di dalam nyawa, tetapkan di dalam jiwa, tetapkan di dalam hati, tetapkan di dalam ruh, dan tetapkan di dalam hidup ini kalimat-kalimat thayyibah. Langgengkanlah, tetapkanlah di dalamnya agar tak terkuasai lagi oleh angkara murka hawa nafsu kita sendiri. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sesi kali ini saat ini mungkin lagi viral sampai ada pertanyaan kepada saya dari sahabat kita. Mari kita dengar bersama-sama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Rustam, ya, tinggal di Tanjung Kabupaten Langkat. Saat ini sedang viral Al-Quran surat Al-Jin ayat 19 tentang Muhammad diikuti oleh jin. Jadi tentang viralnya ayat itu saya ingin bertanya kepada Kiai Uripe Allah. Mohonlah supaya dijelaskan supaya dapat pencerahan tentang surat Al-Jin ayat 19 secara syariat dan hakikat. Terima kasih. Yang di Facebook ini ada
pertanyaan dari saudara kita. Mari kita dengarkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Rustam, wabarakatuh. ya, tinggal di Tanjung Kabupaten Langkat. Saat ini sedang viral Al-Quran surat Al-Jin ayat 19 tentang Muhammad diikuti oleh jin. Jadi tentang viralnya ayat itu saya ingin bertanya kepada Kiai Uripi Allah. Mohonlah supaya dijelaskan supaya dapat pencerahan tentang surat Al-Jin ayat 19 secara syariat dan hakikat. Terima kasih. Ada kilasan videonya. Ini yang dipertanyakan. Karena Muhammad sendiri tidak masuk surga, tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Karena Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Kita ulangi lagi. Karena Muhammad sendiri tidak masuk surga, tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Karena Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rustam, ya, tinggal di Tanjung Kabupaten Langkat. Saat ini sedang viral Al-Quran surat Al-Jin ayat 19 tentang Muhammad diikuti oleh jin. Jadi tentang viralnya ayat itu saya ingin bertanya kepada Kiai Uripi Allah. Mohonlah supaya dijelaskan supaya dapat pencerahan tentang surat Al-Jin ayat 19 secara syariat dan hakikat. Terima kasih. Karena Muhammad sendiri tidak masuk surga, tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Karena Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Jadi pada intinya pertanyaannya saudara kita, sahabat kita, Kakang Rustam, di surat Al-Jin ayat yang ke-19. Dengan viralnya video yang tadi diunggah, menyatakan di dalamnya bahwa Nabi Muhammad itu ahli neraka, bukan ahli surga katanya. Dan Nabi Muhammad dikerumuni jin. Mari kita buktikan di dalam surat Al-Jin itu sendiri. Biar tidak simpang siur, kita baca dan kita simak dan buktikan sendiri di dalamnya. Sebelum kami bacakan surat Al-Jin yang ke-19, maka kita baca dahulu ayat yang sebelumnya, yakni ayat yang ke-18.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Yang artinya, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah. Nanti kita kaji secara syariatnya dan secara hakikatnya. Kita lanjutkan ayat yang dimaksud. Wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakunu alaihi libada. Yang artinya, dan sesungguhnya ketika hamba Allah. Ini hamba Allah. Dalam kurung Muhammad. Muhammad itu tafsir. Tafsir bagi orang-orang ahli tafsir. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah berdiri menyembahnya. Dalam kurung lagi, menyembahnya melaksanakan salat. Jadi yang di dalam kurung ini Muhammad dan melaksanakan salat. Mereka, jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Jadi ketika hamba lagi sholat, jin-jin itu mendekat untuk mengerumuninya. Ini ayatnya. Jadi yang dikatakan yang viral tadi hanya memandang sebelah mata dari ayat-ayat ini. Kita lanjutkan ayatnya biar tidak bingung kita. Yang ke-20 agar tidak terputus. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Ini yang tidak dibaca, ini yang buta oleh saudari kita yang tadi mengatakan bahwa Nabi Muhammad dikerumuni jin. Jadi yang diungkap yang tidak baik, yang baik tidak diungkap. Terusan ayatnya tidak dibaca. Karena apa? Karena dalam hatinya sudah penuh dengan kebencian, di hatinya sudah penuh dengan kedengkian, di hatinya penuh dengan balas dendam, maka apapun nilai junjungan kita Nabi Muhammad SAW di matanya tetap jelek dan jelek. Meskipun ayatnya bagus, tapi yang diunggah, yang dipandang ya kejelekannya saja. Kenapa? Karena yang menganggap Nabi Muhammad itu jelek karena hatinya jelek sendiri. Jadi maknanya contoh logika saja seperti kita sendiri. Ketika kita menyaksikan, melihat orang atau sahabat kita atau teman kita. Ini logikanya. Meskipun dia berbuat baik pada kita, meskipun meskipun dia sopan santun pada kita, meskipun dia kasih sayang pada kita, bila hati kita tetap balas dendam, tidak suka, berprasangka buruk kepada teman kita yang mencintai kita, teman kita yang selalu membantu kita, teman kita yang selalu dekat dengan kita. Akan tetapi bila kita punya perasaan iri, dengki, dendam kepada teman kita, apapun yang teman kita lakukan, sebaik apapun di mata kita, ya tetap buruk. Itulah maknanya. Apapun nilai teman kita ini, meskipun kata orang lain teman kita ini bagus sekali akhlaknya, berhubung kita benci sama teman kita, ya baik apapun, sebaik apapun teman kita, kita tetap menganggap, kita menilai sisi buruknya saja daripada kebaikannya yang besar. Meskipun kebaikannya 99%,99, yang jeleknya
0,01%, tapi yang sedikit ini dibesar-besarkan oleh kita. Kenapa? Karena kita benci kepadanya. Tak terlihat sedikit pun kebaikannya. Melainkan hanya kejelekan-kejelekan saja. Itu ilustrasinya, itu hakikatnya. Karena hati sudah benci, maka takkan pernah terlihat kebaikannya. Namun bila hati kita bersih, sekotor apapun orangnya, seburuk apapun orangnya, bila hati yang menilai ini bersih, maka yang kotor tidak dianggapnya. Ia melihat titik celah di mana kebaikannya. Meskipun kebaikannya 0,01%, maka bagi orang yang baik itu dilihatlah kebaikannya itu daripada keburukannya. Itu orang-orang yang baik. Jadi memang bila ada rasa kebencian di dalam hati kita, maka takkan pernah melihat sedikit pun kebaikan pada orang yang kita benci. Itulah makna hakikatnya. Karena yang memandang benci, maka yang keluar pun kebencian. Maka dari itu tak mungkinlah Kanjeng Nabi Muhammad menerima kebencian dari orang lain itu. Karena Nabi Muhammad selalu di sisi Tuhannya kasih sayang kepada seluruh manusia. Kenapa? Karena hidup yang ada pada Kanjeng Nabi Muhammad bukan hidupnya Nabi Muhammad sendiri, tapi uripe Allah yang maha kasih dan maha sayang. Apa buktinya? Hidup yang ada pada Kanjeng Nabi Muhammad itu uripe Allah. Bukan uripe Kanjeng Nabi Muhammad. Apa buktinya? Diabadikan di dalam Al-Quran. Muhammad, bukan kamu yang lempar. Aku yang bisa melemparkan itu semua. Muhammad, bukan kamu yang bisa memanah. Aku yang bisa memanah. Muhammad, bukan kamu yang bisa membunuh di dalam peperanganmu itu. Akulah yang membunuh mereka semua. Supaya kau menang di dalam peperangan ini. Inilah bukti bahwa hidup yang ada pada Kanjeng Nabi Muhammad itu hidupnya Allah. Uripe Allah. Kenapa? Nabi Muhammad sudah tidak jadi Tuhan lagi di hatinya. Nabi Muhammad sudah tidak jadi penguasa lagi di hatinya bagi dirinya. Itulah kesucian hati Kanjeng Nabi Muhammad. Itulah kerasulan hati Kanjeng Nabi Muhammad. Itulah bahwa kita ditunjukkan Nabi Muhammad itu bukan jadi utusan Muhammadnya. Tapi Muhammad itu menjadi utusan Allah. Hidup yang menghidupi Muhammadnya. Urip yang menguripi Muhammadnya. Muhammadnya tidak disuruh oleh hawa nafsu Muhammadnya di dalam hatinya. Akan tetapi Kanjeng Nabi Muhammad sudah disuruh menjadi pesuruh uripe Allah. Karena itulah Kanjeng Nabi Muhammad disebut Rasulullah. Bukan Rasulnya awake dewe. Inilah kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad. Contoh, sebuah contoh suri tauladan untuk seluruh manusia. Bukan untuk orang Islam saja. Orang Islam pun belum tentu mencontoh iman yang dijalani oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Maka dari itu, saudara-saudaraku semua, seluruh manusia contohlah manusia yang teragung ini. Karena Nabi Muhammad itu contoh suri tauladan untuk seluruh manusia. Apa yang dicontoh? Apa gerak-gerik raganya? Apa syariatnya? Tidak usah nyontoh itu. Yang dicontoh cuman hatinya. Hatinya selalu menjadi Rasulullah daripada menjadi Rasulnya awake dewe. Yang dicontoh hati Rasulullah adalah di hati Nabi Muhammad itu selalu menjadi utusan-utusan Allah. Selalu diutus oleh Allah. Apapun tidak lakunya, apapun syariatnya. Ketimbang diutus oleh awake
dewe. Seperti kita selama ini. Dirasuli hawa nafsunya. Diutus oleh hawa nafsu kita sendiri. Disuruh oleh diri kita sendiri. Paksa diperjalankan kita sendiri yang merasa jadi Tuhan selama ini. Jadi imannya tidak sama dengan imannya Kanjeng Nabi Muhammad. Itu kok ngaku-ngaku jadi umatnya Nabi Muhammad. Mimpi kita ini ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kepada pertanyaan dari sahabat kita tadi. Di ayat yang ke-18. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah. Kalau dimaknai syariat, kita pergi ke masjid untuk sholat 5 waktu. Nah, jadi ke dalam masjid jangan bawa gitar, jangan bawa mic untuk karaoke, jangan bawa dagangan di dalam masjid. Maknanya di dalam masjid itu jangan bawa makanan, jual makanan di dalamnya masjid. Karena masjid itu untuk masjid-masjid itu untuk menyembah Allah saja. Maka janganlah kamu sembah apapun di dalamnya. Jadi jangan adakan selain Allah di dalamnya. Maknanya apa ini secara hakikatnya? Kalau secara syariatnya seluruh manusia paham. Karena hanya melihat tulisan yang tersurat saja. Belum mencapai yang tersirat, yang terrahasia. Apa rahasianya? Kita ulang lagi biar kita ingat. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah. Jadi hakikat masjid itu apa? Jadi kita kembali lagi ke cerita asal usul diri kita. Man arafa nafsahu. Barang siapa yang tahu mengenal diri manusianya. Faqad arafa rabbahu. Ia akan ketemu Tuhannya. Jadi kalau kita tidak kembali lagi ke asal usul jati diri kita siapa. Kita tidak akan pernah ketemu masjid. Masjid yang di luar itu kan masjid-masjidan. Masjid syariat. Akan tetapi selama ini kita sholat 5 waktu di dalamnya. Kita tidak nyembah Allah. Tapi nyembah diri kita sendiri. Nyembah hawa nafsu kita sendiri. Yang merasa bisa mentuhani. Menggerakkan, menguasai badan-badan ini untuk pergi ke masjid. Berarti masjid masuk masjid. Badan masuk masjid. Akan tetapi anehnya. Ketika sholat sudah berkumandang. Allahu Akbar. Takbiratul ikhram. Ketika masjidnya disuruh sholat. Jiwa kita, diri kita. Tidak mau sholat di dalamnya. Padahal di dalam masjid itu hanya untuk nyembah Allah. Malah kita nyembah dunia. Ketemu dunia. Jiwa kita, nyawa kita, roh kita, hati kita keluar dari masjid untuk menemui sang kekasih. Ditinggallah masjidnya sendirian. Hingga masjidnya jadi kuburan. Banyak hantu setannya. Masjidnya ditinggal. Jiwanya melayang ke pasar. Ke toko. Lihat toko-toko emas. Milih-milih emas. Nanti beli emas yang bagaimana ya. Di hatinya ke dealer mau beli mobil yang mana nanti. Mau beli motor yang mana. Hatinya meninggalkan jasadnya di dalam masjid sendirian. Hingga masjidnya gelap gulita. Sehingga menjadi sarangnya. Jin, setan, hantu dan sebagainya. Apakah itu sholat? Sesuaikah iman kita seperti imannya Kanjeng Nabi Muhammad?
Sesuaikah hati kita dengan hati Nabi Muhammad yang selalu sholat di dalam masjid, tidak meninggalkan masjid. Maknanya jiwanya tetap di dalam badannya. Untuk apa? Dileburkan di dalamnya hingga bertemu yang wujud hanya Allah ketimbang diri manusianya. Inilah pemahaman sejarah hakikat makrifatnya. Jadi yang dimaksud masjid itu apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di suatu malam. Jadi hambanya di suatu malam ini di dalam tafsirnya ada rujukannya, ada kurungnya Muhammad yang dikatakan hamba Allah. Apakah Kanjeng Nabi Muhammad saja hamba Allah? Ya, umatnya juga hamba Allah. Seluruh manusia pun juga hamba Allah. Karena seluruh manusia ya ciptaan Allah. Tak ada makhluk walaupun sebiji darah pun yang luput dari ciptaan Allah. Dan selalu diliputi oleh Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di suatu malam. Siapa yang diperjalankan? Hambanya. Siapa? Kalau di syariat Muhammadnya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut syariatnya, menurut babakan badaniyah, menurut babakan raganiyah, ya Kanjeng Nabi Muhammad. Semua tergantung kita. Bila kita pemahamannya di dalam syariat, ya ikutlah syariat. Tidak ada yang salah. Namun apabila fahamnya kita sudah masuk di dalam rahasia yang terrahasia, yakni hakikat makrifatnya, ya duduklah anteng-anteng wae di dalamnya. Tidak ada yang salah juga. Jadi syariat, hakikat makrifat, semuanya tidak ada yang salah. Kenapa? Karena uripe Allah yang meliputi semua cerita itu. Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah. Ini yang harus ditekankan. Maha suci Allah. Bukan maha suci hawa nafsu kita dewe-dewe. Selama ini kan kita memahasucikan hawa nafsu kita daripada memahasucikan hawa nafsu daripada mensucikan Allah di hati kita. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan seluruh manusia. Ini makna sejatinya. Lailan di waktu malam. Kapan malam? Apa malam-malam yang di luar itu? Maksudnya malam ketika kita masih di alam keabadian kita sendiri. Apa? Alam keadaman. Alam ketiadaan, alam kegoiban. Sejak kita diciptakan dari tanah sampai menjadi bayi, itulah malam. Itulah gelap. Malam gelap apanya? Diri manusia kita masih gelap dan malam. Ora ono, ora wujud, ora urip, ora kuwasa popo. Itulah hakikat diri manusianya. Kita harus tahu itu untuk supaya kita bisa bertuhan dan mengabdi kepada Tuhan. Bila kita tidak tahu siapa diri kita sendiri, mana mungkin kita bisa bertuhankan Allah. Bila saja kita tak tahu diri, bagaimana mungkin kita tahu diri Tuhan yang menciptakan kita. Bila kita tak tahu diri, akhirnya diri kita nyembah awake dewe, nyembah hawa nafsune dewe-dewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita teruskan ayat yang tadi. Lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barokna. Jadi secara syariatnya ya perjalanan raga-raga ini. Perjalanan dohir dari Masjidil Haram Mekah, dohir, sampai Masjidil Aqsa Palestina, dohir. Sama-sama tanahnya. Dohir ketemu dohir. Dohir vs dohir.
Karena pemahamannya syariat, pemahamannya raganya yang dibahas, yang dibabak ya, babakan syariatnya, babakan dohirnya. Semua tidak ada yang salah, semua benar. Babakan kajian syariat benar, kajian hakikat makrifat pun benar. Jadi kalau semua dari Allah, tidak ada yang tidak baik. Semuanya baik, tergantung hati masing-masing kita. Hati kita ada di neraka atau di surga. Bila hati kita ada di neraka, yang mana hawa nafsu lebih yang kita sucikan di dalam hati kita, maka melihat orang baik apapun tak terlihat baik oleh kita. Yang ada hanyalah keburukan dan keburukan saja. Kita sendiri yang merasa baik, itulah orang-orang yang congkak dan sombong. Tak ada kebaikan dia memandang orang lain. Kenapa? Karena sejatinya hatinya sendiri sudah tenggelam di dalam anar jahanam. Kepanasan hatinya. Maka ia pun kepanasan memandang orang lain. Menyangka buruk orang lain. Selalu suudzon kepada orang lain. Kenapa? Karena hatinya pun buruk. Kalau hatinya tidak buruk, kalau hatinya tidak di neraka, pasti tidak demikian. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna. Jadi masjid maknanya masjidil haram secara syariat ya di Mekah sana. Masjidil haram secara yang sesungguh-sungguhnya. Di dalam Al-Quran itu kan kiasan, sanepan. Jadi bahasa yang indah. Bukan bahasanya manusia. Manusia bila memahami bahasa manusia lumrah. Memang manusia ya manusia. Memahaminya ya seperti pemahaman manusia. Namun perlu diketahui. Quran ini bukan buatan manusia. Jadi ada makna zahir, ada pula makna batinnya. Karena Al-Quran ini adalah mukjizat yang teragung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Al-Quran ini buatan manusia, ya kajiannya babakan syariat-syariat saja. Babakannya bagian menurut dohir-dohirnya manusia saja. Hatinya tidak tersentuh sedikit pun. Semua babakan-babakan dohiriah. Namun di sini Al-Quran itu wahyu Allah. Maka pemahaman di sisi Allah, pemahaman di sisi yang menciptakan wahyu ini adalah masjid itu ada Masjidil Haram itu adalah tanah-tanah cikal bakal penciptaan seluruh manusia. Berarti Muhammad itu siapa sih sejatinya? Berarti Muhammad itu siapa sih orangnya? Secara syariatnya ya sudah wafat, sudah dipendam 14 abad yang lalu syariatnya. Tapi hakikatnya meskipun satu tumbang maka miliaran akan tumbuh lagi. Siapa hakikatnya Muhammad? Hakikatnya Muhammad itu adalah manusia yang sudah sadar bahwa dirinya sesungguhnya hanyalah Rasulullah. Diutus Allah, disuruh Allah, diciptakan Allah, digerakkan Allah, diperjalankan Allah, dinaikkan motor Allah, didudukkan Allah, dimakankan Allah, dikerjakan Allah, dimasakkan di dapur oleh Allah, di apapun semuanya. Allah yang lebih berkuasa di dalam hatinya daripada diri manusianya di hatinya. Inilah yang dimaksud Muhammad Rasulullah, manusia hamba yang sudah tenggelam di dalam uripe Allah daripada uripe manungsane. Inilah yang dikatakan Muhammad Rasulullah. Inilah yang dikatakan umatnya Rasulullah yang sesungguh-sungguhnya. Yang sejatinya, yang sama-sama
bersama Rasulullah masuk surganya Allah. Kapan? Ya sekarang sudah terjadi. Surga dan nerakanya Allah pun sudah terjadi. Siapa neraka Allah? Orang yang hatinya keras melebihi kerasnya batu. Badan dan hati yang selalu, badan dan hidup yang selalu diakui oleh manusianya sebagai penguasanya. Maha suci manusianya di hatinya yang berkuasa atas hidup dan badan ini. Itulah neraka. Jadi penduduk neraka pasti penuh kebencian-kebencian dengan sesamanya. Itulah tanda-tanda hatinya sudah tenggelam di neraka jahanam. Berkumpul, dikumpuli dengan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi manusia, jadi jin itu siapa? Jin dari api, manusia itu siapa? Manusia itulah manusia yang merasa dirinya tak menjadi manusia. Kenapa? Karena yang menjadikan manusia hanyalah uripe Allah. Inilah manusia yang tak merasa menjadi manusia. Karena hakikatnya manusianya ora ono. Seperti Muhammad bukan kamu yang lempar. Berarti Muhammadnya ono opo ora ono. Berarti siapa yang lebih ada? Muhammad bukan kamu yang lempar, tapi aku yang lempar. Siapa yang lebih ada di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad? Muhammadnya kah atau uripe Allah sebagai Tuhannya Muhammad Rasulullah? Inilah imannya Kanjeng Nabi Muhammad yang wajib kita ikuti, yang wajib seluruh manusia ikuti untuk supaya apa? Supaya kembali kepada Tuhannya dengan rela dan ridho, maka hatinya selalu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwanya selalu tenang, tidak membenci orang lain, malah hatinya saling sayang menyayangi. Hatinya tidak dendam, tidak menjelek-jelekan orang lain. Kenapa? Karena hatinya sudah tenang, hatinya sudah selamat sentausa makmur kembali kepada uripe Allah. Seperti hati junjungan kita semua, junjungan seluruh manusia, yakni contoh bagi seluruh manusia Muhammad Rasulullah. Hatinya yang wajib dicontoh oleh seluruh manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali sebelum kita membahas surat Al-Jin ini agar kita tahu, agar kita siapa yang dimaksud jin masjid ini. Masjid itu yang mana? Jadi Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna, dari Masjidil Haram, tanah tempat kita berasal, dihidupi oleh hidupnya Allah, diuripi oleh uripnya Allah, digerakkan oleh gerakan Allah, diperjalankan oleh perjalanan Allah, melesat menjadi tumbuh-tumbuhan, menjadi buah-buahan, sayuran dan padi, menjadi dimakan kedua orang tua kita, menjadi sperma, menjadi gumpalan darah, menjadi gumpalan daging, menjadi janin dan menjadi bayi. Itulah Masjidil Aqsa alladzi barakna, bayi yang barokah, bayi yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh ayah, ibu dan sanak saudaranya. Jadi sudah ditunggu-tunggu bayi ini 9 bulan lamanya. Inilah yang digambarkan Nabi Muhammad ketika sampai di dalam Masjidil Aqsa secara syariatnya ya. Maka sudah ditunggu-tunggu oleh para nabi dan rasul dan ditunggu oleh para malaikat untuk sholat berjamaah. Nabi Muhammad yang jadi imamnya. Ini secara dohir, secara syariatnya pun tak ada yang salah, sama-sama benarnya. Namun menurut sudut pandang hakikatnya, ketika bayi terlahir, ayah ibunya sudah menunggu lama. Jadi ketika lahir, sang jabang bayi inilah jadi imamnya
orang tua, jadi imamnya, ayah ibu yang selalu menjaga, memelihara imam ini. Bayi yang suci yang sudah lama ditunggu-tunggu ini. Maka berkumpullah mereka bertiga berjamaah. 3 in 1 berjamaah. Inilah dasar-dasar orang-orang yang bertuhankan 3 in 1 itu. Tidak mentuhankan urip, tidak mentuhankan siapa yang berada di dalam 3 in 1 ini. Ya ahadkan 3 in 1 ini. Jadi ahadkan kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sudah diketahui masjid itu apa? Ya tanah, ya badan kita ini loh masjidnya. Supaya apa? Kita diperjalankan, kita diciptakan, kita dilahirkan, kita dipergerakkan sampai datang ke dunia ini. Apa tujuan Allah? Tujuannya adalah haulahu linuriyahu min ayatina. Supaya kita bisa menyaksikan Allah. Itu saja. Kita dilahirkan ke dunia ini supaya kita mencari Allah dan menyaksikan ayat-ayat Allah. Apa ayat-ayat Allah? Yang ada di dalam diri kita dan yang ada di luar diri kita. Ini loh semuanya ayat-ayatnya. Uripe Allah. Itulah tujuan manusia diciptakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang dimaksud masjid adalah badan-badan kita. Selama ini kita sholat Allahu Akbar. Badane masjidnya sholat. Tapi jerone, tapi hati kita syirik maksiat terhadap Allah. Hati kita ingkar kepada Allah. Hati kita mensekutukan Allah dengan dunia yang kita hadapi di dalam hati kita. Allahu Akbar, nyembah mobil. Allahu Akbar, nyembah motor. Allahu Akbar, nyembah sandal, khawatir hilang sandalnya. Allahu Akbar, nyembah cewek. Semuanya bukan Tuhan yang disembah. Karena banyak berhala-berhalanya. Kenapa? Karena kita selama ini jadi jin. Jadi hakikatnya jin itu siapa? Ya diri kita sendiri juga. Jin itulah hawa nafsu yang selalu menjadi api-api di dalam hati kita. Yang tidak taat dan tidak mentuhankan Allah. Serta tidak mensucikan Allah di dalam hatinya. Kecuali mensucikan, memaha-akbarkan, memaha-wujudkan, memaha-adakan, memaha-kuasakan diri kita sendiri di dalam hati kita. Itulah yang dimaksud jin, 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 jin. Itu api-api anar yang selalu membakar hatinya. Jadi kalau ada orang benci kepada orang lain, padahal dirinya sudah berada di dalam neraka bersama jin-jin itu, kok ngolok-ngolok orang lain. Dirinya sendiri jin, jin teriak jin. Kafir teriak kafir. Itulah orang-orang yang hatinya selalu buruk kepada orang lain. Itu secara hakikatnya. Kita lanjutkan ayatnya. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah. Jelas ayatnya. Jangan menyembah selain Allah. Bahkan dirimu jangan kau ingat di dalamnya. Apa sholat itu? Apa ibadah itu? Di setiap hari kita wajib menyaksikan siapa yang menciptakan diri kita daripada kita menyaksikan diri kita sendiri. Yuk kita sekarang belajar seperti biasa. 3 menit kita merasakan uripe Allah. Kita masuk ke dalam masjid kita. Kita hancurkan. Kita sujud di dalamnya. Hancur leburlah kepada keadamanmu. Ke asal kejadianmu. Ke asal kewujudanmu. Yang dulunya tidak ada sekarang wujud. Hancurkan. Leburkan. Goibkan. Tiadakan. Sehingga yang ada hanya Allah. Inilah yang dimaksud. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Milik Allah.
maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah. Meskipun dirimu sendiri, hancurkan. Karena apa? Agar hanya Allah yang ada. Agar hanya la ilaha illallah yang ada. Agar la mawjudan illallah. Agar la haula wa la quwata illa billah. Agar lillahi ta'ala. Inilah ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad, raja-rajanya manusia juga membawa iman yang seperti ini. Agar apa? Agar kita bisa pulang dengan husnul khotimah. Sebelum mati saja bisa husnul khotimah, apalagi menjelang kematian. Jadi raihlah husnul khotimah itu dulu. Jangan kau mimpi mengharap-harap besok aku ingin mati husnul khotimah. Tapi husnul khotimahnya tidak dicari. Mimpi itu namanya. Jelaslah ayat-ayat Allah ini. Mari kita berlatih 3 menit saja seperti biasa. Kita masuk ke dalam hati kita. Tenggelamkan hati kita di lautan merah. Tenggelamkan sampai mati. Sampai tidak ada diri kita. Maka bila kita sudah tidak ada, itulah Allah. Ketika kita sudah tidak ada. Namun bila kita masih ada, kita itu hanya angen-angen. Jadi masukkanlah sampai habis suci bersih. Itulah yang disebut sujud. Dibentuskan, ditempelkan kening kita kepada bumi, kepada tanah. Apa tujuannya? Supaya kau ingat dirimu itu tanah. Tanah yang tidak bisa apa-apa. Itu supaya hancur. Jangan jati Tuhan lagi di hatimu. Itu maknanya sholat. Sholat itu belajar mati. Bukan belajar hidup. Bila kita bangga dengan sholat kita. Ya kita akhirnya tidak nyembah Tuhan. Tapi nyembah iblis, jin, dan setan di hati kita. Panas terus hatinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita berlatih 3 menit seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai masuklah ke dalam dirimu. Silakan sambil saya tunggu. Masuklah ke dalam diri Anda masing-masing. Hempaskan, singkirkan semua masalah-masalah. Singkirkan semua keraguan-raguan. Singkirkan semua kejelekan-kejelekan. Singkirkan racun-racun yang ada di dalam hati Anda. Singkirkan babakan dunia, pasrahkan semua, kembalikan semua hidup dan badan ini kepada Tuhan yang telah mengadakan dan telah mewujudkan Anda. Silakan 3 menit. Saya tunggu 3 menit ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita latih di pagi ini bisa membangkitkan kesadaran kita, bisa membangkitkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita latih di dalam 3 menit tadi akan mendapatkan barokah, mendapatkan kemudian di dalam ingat kepada uripe Allah. Jadi itulah modal untuk bertemu Allah. Apa modalnya? Modalnya modal untuk berjumpa Allah itu adalah yakni ketidakwujudan dirimu di hatimu. Modal bertemu dengan Allah itu adalah ketiadaan dirimu di hatimu. Modal untuk bertemu uripe Allah itu ketika dirimu kau hancurkan, kau matikan dirimu di hatimu. Sehingga tiadalah dirimu, yang ada hanya Allah. Jadi bukan Anda yang Allah, tapi Anda tak ada, yang ada hanya Allah. Jangan salah paham. Selama ini loh kita ngaku-ngaku jadi Allah, tidak terasa. Selama ini loh kita merasa akbar. Selama ini loh kita merasa suci. Jadi bila Anda sudah memahami ini, jangan malah jadi Allah. Anda tidak ada, kita tidak ada, yang ada hanya Allah.
Bila kita tidak ada, yang ada hanya Allah, ya kan diam kita. Tidak ada kok mau ngaku-ngaku jadi Allah. Yang tidak ada kok ngaku-ngaku berkuasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita teruskan ayatnya yang viral itu. Di dalam surat Al-Jin yang ke-19. Wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat mereka, jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Ini yang diunggah oleh saudara kita yang hatinya bengis, yang hatinya benci, yang hatinya kotor, yang hatinya rusak, menilai orang lain. Karena hatinya rusak, hatinya kotor, hatinya bengis, hatinya gelap, maka ia buta kepada orang lain. Kepada dirinya saja buta, apalagi kepada orang lain. Bila kita tidak buta kepada diri kita sendiri, maka kepada orang lain pun juga kita tidak buta. Tapi bagi manusia kepada dirinya saja buta, apalagi kepada orang lain. Pasti orang lain dianggapnya di bawahnya mereka semua. Pasti orang lain dianggapnya rendah ketimbang dirinya. Itulah jin itu. Dirinya sendiri jadi jin tidak terasa. Kenapa? Karena saking sombongnya. Mari kita maknai secara syariatnya ayat ini. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah dalam kurung Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat mereka dalam kurung, jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Jadi ayat ini yang dibuat untuk senjata oleh saudara kita Muhammad KC. Muhammad KC. Ayat inilah yang dibuat untuk senjata menjatuhkan martabat manusia termulia Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena dirinya jin yang tidak bisa menerobos Kanjeng Nabi Muhammad. Jin tidak bisa nggoda Nabi Muhammad. Jin tidak bisa menerobos hati Kanjeng Nabi Muhammad. Wong tidak tahu isinya hati Kanjeng Nabi Muhammad kok menilai-nilai. Kenapa nilai buruk, nilai mencela, nilai yang minor itu terjadi? Karena hatinya sendiri yang ternilai demikian. Maknanya orang yang menghina orang lain, orang yang merendahkan orang lain, orang yang menjatuhkan orang lain, sesungguhnya dirinya sendiri itu lambang dari dirinya sendiri. Tapi ditujukan kepada orang lain yang belum tentu orang itu seperti dirinya. Jadi orang yang jelek itu teriak-teriak jelek kepada orang lain. Padahal dirinya tidak terasa, tidak sadar sedang menunjukkan hakikat diri sejatinya sendiri yang jelek, yang hancur, yang rusak, yang salah. Itulah hakikatnya. Jadi bagi manusia yang baik pasti melihat semua keindahan dan kebaikan. Tapi bila hati manusia buruk, semua yang indah tak nampak indah di hatinya. Tapi yang ada hanya api yang memanaskan jiwanya. Itulah jin telah mengerumunimu sendiri. Jadi jin itu apa sih? Kalau secara syariatnya bahasanya ya angen-angen wae. Angen-angen tidak nyata kalau dibahas secara syariat. Kalau dibahas secara ragawi, tidak nyata, tidak jelas. Ora pas manggo Al-Quran. Karena masih angen-angen. Contoh begini. Jadi ketika kita sholat,
Allahu Akbar, banyak jin-jin yang datang. Kan kita tidak kelihatan jinnya. Jadi nanti suatu saat, entah besok atau lusa kita buka cadar-cadar jin ini. Saya beri judul begini. Ketika di dunia manusia tak melihat jin, akan tetapi bila di akhirat jinnya yang tidak melihat manusia. Ini nanti judulnya, entah besok, entah nantilah kita bahas tentang jin ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ilustrasinya kalau dibahas secara hakikatnya, secara yang sebenar-benarnya menurut Allah, menurut Al-Quran, bukan menurut hawa nafsu lo ya, bukan menurut manusia lo ya. Kalau menurut manusia mana jinnya yang mengerumuni? Tidak ada jinnya, tidak terlihat. Kenapa? Karena masih bahasa manusia, bahasa yang buta. Jadi kalau bahasa Allah, kalau menurut hakikat makrifatnya begini, coba Anda hayati dan resapi. Ketika kita sholat, Allahu Akbar, maka jin-jin itu datang mengerumuni kita, ngajak kita pergi, mau menculik jiwa kita agar tidak sholat, agar jiwa kita mau ikut dengan jin ke pasar, mau ikut dengan jin ke toko, mau mengikuti jin ke urusan-urusan bisnis yang mana menjauhkan hamba, menjauhkan kita dari menghadap Allah. Kenapa? Karena yang kita temani, karena yang kita sahabati, yang kita kumpuli, jin-jin yang ada di dalam neraka selama ini. Kita duduk sebagai penghuni neraka, tapi kita ora sadar. Contohnya ketika sholat apapun tidak bisa ketemu Allah. Kenapa? Karena tidak nyembah Allah. Karena tidak jadi hamba Allah. Tapi jadi hambanya jin, hambanya setan yang dari api. Hati kita selalu panas dan panas dengan babakan urusan dunia. Daripada urusan Tuhannya. Jadi yang dimaksud ayat yang ke-19 yang lagi viral selama ini. Orang-orang yang tidak tahu Islam, orang-orang yang tidak tahu Al-Quran sok tahu. Kenapa? Karena sok tahu, maka ia terbelenggu di dalam jinnya, di dalam api-apinya. Hingga terungkap itu semua kepanasan di dalam jiwanya hingga menghina Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hakikatnya yang dihina bukan Nabi Muhammad, yang dihina bukan Allah. Pada hakikatnya ia telah menghina dirinya sendiri. Maka diketahuilah kejelekannya sendiri. Itulah hakikat orang yang hatinya buruk kepada orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi maknanya kita selama ini selalu dikerumuni dan dikerumuni oleh jin-jin. Jadi kita selama ini selalu berkumpul dengan urusan-urusan kepentingan-kepentingan dunia panas. Itulah yang dimaksud dikerumuni jin. Masjidnya badannya tidak untuk menyembah Allah di dalamnya, tapi menyembah jin. Jin masuk semua di dalam masjidnya, menggoda kita. Jinnya menggoda kita supaya kita keluar dari masjid. Ayo bro, keluar kita bisnis. Ayo bro, kita persaingan bisnis agar kau bisa kaya daripada orang itu. Selalu hati kita panas. Itulah jiwa-jiwa yang tak bertuhan. Jadi hatinya selalu dikerumuni oleh jin-jin, hawa-hawa panas, urusan dunia. Itulah hakikatnya yang dimaksud di dalam ayat jin yang ke-19 ini. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah, dalam kurung Muhammad, hamba Allah itu siapa? Muhammad itu siapa? Ya seluruh manusia. Yakni ketika manusia berdiri menyembahnya, laksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Jadi jinnya rebutan. Ayo bro, bel aku ke sana bro. Ayo ikut saya ke sana. Ayo ikut saya ke sana. Jadi kita diombang-ambingkan di dalam neraka jahanam.
tempatnya iblis, setan, dan jin yang dari api. Kita tidak mau tak ada, kita maunya ada terus. Ya kita jadi santapan api-api itu. Ya panas terus, hidupnya susah terus, hidupnya takut terus, hidupnya penuh dengan kegelisahan. Kenapa? Karena kepanasan di dalam neraka jahanam. Kepanasan di dalam siksa kuburannya sendiri. Maka perlu ditalkin, maka perlu dibaiat supaya selama ditunjukkan jalannya kepada Allah agar bisa dilepas. Itu loh, biperper. Itulah makna baiat, membebaskan manusia dari belenggu-belenggu jin-jin yang selalu mengkungkung hati setiap manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sudah paham ya makna hakikatnya. Jadi di sini secara syariatnya kepada individu-individu manusianya, tapi secara hakikatnya ya kepada diri kita sendiri. Karena badan inilah masjid, di dalamnya uripe ini harus uripe Allah, bukan uripe manusiane. Kalau hidupnya manusianya yang berkuasa, yang menjadi Tuhan di dalamnya, itulah azab yang pedih, itulah siksa jahanam, itulah alam kubur yang mana selalu Marrabbuka, malaikat mungkar selalu menanyakan, Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Kita selalu menjawab, Tuhanku adalah dunia, Tuhanku adalah uang, perempuan, dan sebagainya. Kita menjawab demikian, tapi tak terasa. Maka dari itu, mulut kita terkunci, lidah kita dipotong, butuh lagi dipotong, butuh lagi dipotong, butuh lagi. Kenapa? Karena kita selalu berdusta dan berdusta kepada hati kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan ayat yang ke-20 di dalam surat Al-Jin. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku. Ini Muhammad disuruh Allah mengatakan, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Akan tetapi selama ini kita mensekutukan Allah dengan diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Selama ini kita mensekutukan Allah dengan hawa nafsu kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kita selama ini mensekutukan Allah dengan harta-harta kita. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang harus disembelih. Harta-harta Anda itu dan Anda sendiri harus disembelih. Dizakatkan, disucikan kembali. Agar apa? Agar jadi manusia yang bebas di dalam surganya Allah. Bila Anda masih bawa harta, bawa dunia, bawa cinta-cinta dunia, bawa badan Anda, bawa hidup Anda, selamanya Anda takkan pernah bertemu surganya Allah dan takkan pernah bisa menyaksikan wajhullah. Alhamdulillah, katakan Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak mensekutukan sesuatu pun dengannya. Jelas sudah. Jadi imannya Nabi Muhammad, Muhammad bukan kamu yang lempar, pas dengan ayat ini. Kenapa? Karena Allah yang berkuasa, bukan Muhammadnya. Muhammad bukan kamu yang memanah itu, pas dengan ayat ini. Kenapa? Karena hanya Allah yang berperan, bukan Muhammadnya yang berperan. Karena di hati kanjeng Nabi Muhammad, Muhammadnya wis raono, Muhammadnya wis hancur, Muhammadnya wis adam, Muhammadnya wis goib, Muhammadnya wis raono. Yang ada hanya Allah. Inilah imannya para nabi dan para rasul. Ikut siapa kita? Iman kita ikut imannya para nabi dan rasul, atau kita ikut imannya jin, setan, dan iblis? Terserah kita sendiri-sendiri.
Alhamdulillahirabbil alamin, kita tutup ini sambil ngerokok nyantai. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi jelaslah apa yang selama ini viral. Kenapa manusia itu menjelek-jelekan orang lain? Kenapa? Karena dirinya sejatinya yang jelek. Jadi bila kita contoh, coba kita rasakan sendiri. Ketika kita benci kepada seseorang, apa? Karena apa itu semua terjadi? Sebab apa semua itu terjadi? Kita benci dengan ini, kita benci dengan itu, kita benci dengan keadaan ini, kita benci dengan keadaan itu. Kenapa itu semua terjadi? Karena diri kita yang jelek dulu, baru yang dilihat yang jelek-jelek. Kenapa? Karena diri kita merasa jadi Tuhan. Karena diri kita merasa ada, itulah kejelekan. Akhirnya ya sombong. Diperlihatkanlah kejelekan-kejelekannya kepada manusia. Dengan apa? Dengan bencinya dia kepada manusia yang lain. Itulah makna dari semua ini. Silakan sahabat-sahabatku, kita minum bersama, merokok bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dulu pengajian ini. Untuk yang di YouTube kita selesaikan dulu. Nanti kita tanya jawab di siaran langsung ya di Facebook. Jadi yang di YouTube ditutup dulu agar bisa diunggah nanti. Alhamdulillah, semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa diberi pemahaman dan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala di hati kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita bacakan sholawat agar hati kita terhindar dari kezaliman hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya mujibad da'awat. Allahumma ya rafi'ad darajat. Allahumma ya muhillal muskilat. Allahumma ya syafi'al amrad. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.